Bryan Cristante tidak lagi dianggap tak tersentuh dalam hierarki Roma, posisi gelandang Italia itu, pada kenyataannya, dilaporkan terancam setelah kedatangan Manu Kone. Dalam beberapa minggu terakhir, banyak yang dibicarakan tentang Cristante dan hubungannya dengan Daniele De Rossi. Pemain berusia 29 tahun itu selama bertahun-tahun menjadi pemain Roma yang paling konsisten dalam hal penampilan, bermain dengan menit terbanyak di antara semua gelandang di Serie A musim lalu. Dengan kedatangan Kone, Il Tempo menulis bahwa De Rossi akan segera mulai lebih mengutamakan pemain Prancis itu daripada Cristante dalam formasi tim. Selain itu, Baldanzi dan Pisilli juga bisa menggantikan Cristante, yang secara drastis mengurangi menit bermainnya sepanjang musim ini. Roma tinggal 1 minggu lagi untuk menghadapi Genoa pada pertandingan keempat Serie A tahun ini. Giallorossi akan segera melanjutkan latihan kelompok dengan segera kembalinya para pemain yang terlibat dalam tugas internasional. Begitulah nasib Paulo Dybala yang saat ini sedang membela Argentina dan baru saja mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Chili di kualifikasi Piala Dunia. Seperti dilansir Corriere dello Sport, Dybala akan segera kembali ke Roma dan memulai persiapan untuk pertandingan melawan Genoa di mana ia diharapkan menjadi starter. Dybala kemungkinan akan menggantikan Artem Dovbyk di susunan pemain De Rossi karena penyerang Ukraina itu masih mengalami nyeri pada otot abduktornya. Pemain Argentina itu akan memimpin serangan Roma di Marassi bersama Saelemaekers dan Saul. Mats Hummels dengan antusias menyambut babak baru dalam karirnya yang sudah lama berjalan. Kemarin di Signal Iduna Park di Dortmund berlangsung pertandingan sepak bola perpisahan Lukas Piszczek dan Jakub Blaszczykowski, dan di antara pemain yang diundang ada juga mantan rekan setimnya Mats Hummels. Setelah tiba di stadion dengan skuter, bek baru Roma itu bertemu banyak teman termasuk Nuri Sahin, pelatih Borussia Dortmund saat ini. Keduanya menjadi tokoh utama dalam percakapan yang direkam di ruang ganti. Dengan mantan pemain sepak bola Turki itu menyapa bek tengah Giallorossi dalam bahasa Italia, "Ciao, kam stai? Hai, apa kabar, Mats?" Beberapa hari setelah tiba di Italia, memamerkan pengetahuannya dengan membalas dalam bahasa yang sama, "Ciao bello, sono un po' stanco ma sto bene." Hai, kawan, saya sedikit lelah, tetapi saya baik-baik saja. Kedatangan Mario Hermoso dapat menunjukkan fleksibilitas taktis yang lebih besar bagi Daniele De Rossi dan timnya. Pemain Spanyol, yang bergabung dengan Roma sebagai agen bebas lebih dari seminggu yang lalu, akan segera mendapatkan waktu bermain karena De Rossi sudah mempertimbangkan beberapa cara di mana ia dapat menggunakan pengalamannya untuk keuntungan tim. Hermoso, tulis Il Messaggero, sering bermain dalam pertahanan 3 orang tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengisi sebagai bek kiri. Ini bisa berguna karena itu menandakan bahwa Roma juga bisa bermain tanpa Angelino di posisi itu dari waktu ke waktu. Demikian pula, kedatangan Saelemaekers juga menawarkan De Rossi lebih banyak pilihan karena pemain sayap Belgia itu dapat dengan mudah bermain di kedua sisi sayap. Dengan Hermoso mengisi sebagai bek kiri, Saelemaekers bisa ditempatkan di sisi yang berlawanan. Kedua perekrutan ini, tulis surat kabar Italia, bisa menjadi kunci kedalaman Roma tahun ini. Laporan terbaru oleh Gianluca Di Marzio dari Sky Sport menunjukkan Galatasaray serius dalam mengejar pemain Roma Nikola Zalewski. Seperti dilansir jurnalis Italia, Zalewski telah masuk radar Galatasaray. Raksasa Turki itu dikabarkan telah meluncurkan pembicaraan untuk pemain sayap Polandia yang akhir-akhir ini tampil mengesankan bersama tim nasionalnya. Galatasaray berupaya mengontrak Zalewski dengan kontrak permanen mengingat kontrak pemain tersebut dengan Roma akan segera berakhir. Kontrak Zalewski dengan klub masa kecilnya akan berakhir pada tahun 2025. Sehingga ini menjadi kali terakhir Roma dapat memperoleh keuntungan dari penjualan pemain tersebut. Lorenzo Pellegrini tidak ambil bagian dalam sesi latihan terakhir Italia di Budapest sebelum pertandingan mereka dengan Israel. Menurut Tutto Mercatoweb, pemain tersebut dipastikan absen pada pertandingan Nations League mendatang.
Kapten Roma baru-baru ini mengalami cedera otot, yang tingkat keparahannya belum dapat diperkirakan oleh tim medis Italia. Pellegrini belum kembali ke ibu kota Italia. Ketersediaannya untuk pertandingan dengan Genoa pada tanggal 15 September sangat diragukan. Pelatih Italia Luciano Spalletti menyampaikan kabar terkini terkait kondisi Lorenzo Pellegrini, Kapten Roma yang baru-baru ini mengalami cedera otot dalam pertandingan melawan Prancis tetap diragukan untuk pertandingan Italia berikutnya, serta pertandingan Roma berikutnya dengan Genoa pada akhir pekan. Dalam jumpa pers sebelum pertandingan, Spalletti berkomentar, "Calafiori tidak akan berada di sana. Kami akan mengevaluasi Pellegrini besok, tetapi saya pikir akan salah jika membiarkannya bermain sejak awal. Namun, jika hasil tes besok pagi positif, jelas bahwa seseorang dengan kualitas seperti dia selalu bisa menjadi bagian dari pertandingan." Niccolò Pisili akan segera kembali ke susunan pemain inti Roma setelah tampil mengesankan sejak awal melawan Juventus. Gelandang muda itu diberi kesempatan untuk tampil pertama kali bagi Giallorossi dalam hasil imbang 0-0 baru-baru ini dengan Juventus di Stadion Allianz. Dipuji atas kedewasaannya, Pisili mungkin akan diberi kesempatan lagi sejak menit pertama dalam pertandingan tandang mendatang dengan Genoa. Seperti yang diungkapkan oleh Corriere dello Sport, cedera terkini Pellegrini saat bertugas internasional dapat membuat Daniele De Rossi memilih Pisili sebagai pengganti langsungnya. Kapten Roma tersebut tengah mengalami cedera otot dan masih diragukan dapat tampil pada pertandingan tanggal 15 September. Artem Dovbyk sedang mengalami cedera otot yang membuatnya tidak dapat ikut serta dalam pertandingan Nations League Ukraina. Mantan penyerang Girona itu terpaksa absen dari tugas internasional setelah mengalami cedera otot abduktor dalam pertandingan melawan Juventus. Dalam beberapa hari terakhir, Dovbyk kembali ke Trigoria di mana ia melanjutkan pemulihannya. Menurut Corriere dello Sport, tujuan Roma adalah membuatnya siap dan berlari untuk pertandingan pertama setelah jeda internasional. Ada optimisme di dalam klub mengenai peluang Dovbyk untuk pulih tepat waktu untuk pertandingan melawan Genoa pada tanggal 15 September.